Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya mengikuti rapat umum pemegang saham secara offline di salah satu perusahaan TBK yaitu Panin Sekuritas. Nah, jadi waktu saya datang di sini, saya datang dalam kapasitas sebagai eh, bahwa Panin Sekuritas itu adalah pemegang saham pengendali PT Panin Asset Management. Jadi PT Panin ini dimiliki 90% PT Panin Sekuritas. Makanya laporan keuangan Panin Sekuritas dan Panin Asset Management itu konsolidasi. Ya, kalau Bapak Ibu lihat itu gabungan antara PT yang Panin Sekuritas sama Panin Asset Management. Nah, saya sebagai salah satu manajemen, bukan sebagai pengurus lah ya di PT Panin Asset Management ini, tentu ingin mensukseskan program daripada induk perusahaan tempat saya bekerja di RUPS-nya. Nah, kemudian sebagai perorangan, saya juga memiliki saham Panin Sekuritas. Karena untuk semua karyawan PT Panin Asset, sebagian daripada bonusnya itu dibagikan dalam bentuk saham di PT Panin Sekuritas. Nah, jadi sebagai dua status nih. Nah, eh, karena pandemi sejak tahun 2020 yang lalu itu dibuat yang namanya RUPS boleh dilakukan secara offline. Jadi tidak harus online. Sorry, boleh dilakukan secara online. Maaf, saya koreksi. Makanya kalau Bapak Ibu datang ke RUPS manapun, itu pasti ada kamera, ada komputer, ada setting-settingan. Kenapa? Karena RUPS-nya itu diselenggarakan sekaligus offline dan online. Jadi kalau yang offline orang datang langsung seperti saya, kalau yang online orang bisa join melalui aplikasi Access the Say, termasuk voting untuk putusan-putusannya. Seperti itu. Nah, jadi ini saya duduk di barisan peserta ya. Nah, kalau misalkan untuk yang di depan jajaran direksi komisarisnya itu bisa dilihat ini ada setting-settingan seperti ini. Nah, materi juga sudah bentuknya soft copy. Dulu masih dapat hard copy. Kalau yang mau dapat laporan keuangannya itu bisa scan di sini, termasuk tata tertib rapat dan lain-lain. Nah, eh, waktu saya di sana ya, itu kayaknya nggak nyampe 100 orang. Jadi RUPS-nya di Gedung Bank Panin Senayan. Saya pas datang, saya lihat ya, termasuk saya hitung-hitung, bahkan termasuk yang presentasi di depan sampai staff-staffnya, itu kayaknya nggak sampai 100 orang. Yang online saya nggak tahu berapa, karena saya terus terang belum pernah ikut RUPS secara online. Nah, kalau kita mengacu ke jumlah investor yang ada di RTI, itu 3.208 orang. Nah, tapi ya apakah ini karena masih peralihan setelah pandemi? Enggak juga. Dari dulu juga begitu. Jadi memang saham Panin Sekuritas ini kalau boleh saya bilang dari sisi valuasinya ya kan PBV-nya juga jauh di bawah satu, bisa dikatakan sebagai saham value yang belum unlock atau belum disadari banyak orang. Dan karena itu ya biasanya juga jarang diminati, makanya jumlah investornya juga sedikit. Tapi jumlah investor sedikit dengan datang ke tempat itu berbeda ya. Belum tentu juga yang saham yang investornya banyak datang ke tempat pada saat RUPS berlangsung. Nah, kalau di Indonesia itu termasuk biasa, Bapak Ibu. Mungkin ya, mungkin ada perusahaan-perusahaan kayak BRI, BCA, kalau dia selenggarakan secara offline, mungkin lebih banyak ya. Tapi saya kayaknya tidak pernah melihat ada acara RUPS yang sampai dengan 1.000 orang. Beberapa ratus itu sudah bagus. Nah, karena dia mau bikin 1.000-2.000 orang, ya tempatnya di mana juga. Masa mau bikin kayak Berkshire Hathaway sampai sewa satu stadion besar gitu. Di sini kan biasanya kalau nggak di kantornya, di hotelnya atau di tempat-tempat yang bukan bukan sengaja sewa tempat besar lah. Lagi pula namanya jadwal RUPS itu standar Bapak Ibu. Kayak ngikutin sidang. Oh ya, kita bacakan jadwal, ketok setuju dan lain-lain. Bukan bukan sesuatu yang entertaining ya. Kalau kita lihat Berkshire Hathaway punya RUPS kan, wah orang jauh-jauh ke sana tanya jawab segala macam. Tapi kalau yang yang Indonesia biasanya jauh lebih formal, Bapak Ibu. Nah, kemudian pemegang saham yang memiliki bobot besar seperti institusi ya, kayak reksadana itu biasanya diwakilkan oleh bank kastedian. Kalau di peraturan OJK, Bapak Ibu,
kalau misalkan reksadana punya saham, sahamnya menyelenggarakan RUPS, manajer investasi itu punya dua opsi. Dia datang sendiri, dia ikut voting, ya setuju tidak setuju terhadap jadwal-jadwal dalam agenda rapat, atau nomor dua, dia memberikan kuasa kepada bank kustodian untuk hadir. Nah, kalau bank kustodian menerima kuasa, di peraturan OJK disebutkan dia hanya bisa voting abstain. Alias, abstain itu bukan berarti menolak ya. Abstain itu misalnya pemegang saham 100%. Institusi pegang 20%, dikuasakan ke bank kustodian. Nah, dari 100% itu, 51% voting setuju. Kemudian 29% voting tidak setuju. Nah, 51 tambah 29 kan 80. Terus yang abstain tadi 20 kan. Nah, abstain ini akan mengikuti mayoritas. Jadi kalau mayoritas setuju, dia akan ikut yang setuju. Kalau mayoritas tidak setuju, dia akan ikut yang tidak setuju. Nah, itu jadi kalau mengkuasakan kepada bank kustodian, pilihannya itu hanya abstain. Nah, biasanya di dalam satu reksadana, suara MI itu tidak besar. Kenapa? Karena sudah dibatasin kepemilikan saham terhadap kepemilikan reksadana dalam suatu saham itu maksimal cuma boleh 10% dari nilai dana kelolaannya. Jadi kalau saya kelola dana 1 triliun di satu reksadana, beli satu saham maksimal 100 miliar. Kemudian 100 miliar ini juga tidak boleh melebihi 5% daripada modal di stok. Jadi sangat jarang ya ada, bukan sangat jarang, melanggar aturan kalau misalnya ada reksadana memiliki satu saham sampai dengan 5%, sehingga namanya muncul seperti namanya Bapak Lo Keng Hong, seperti itu. Tapi bisa nggak Pak, kalau misalnya 3 reksadana semua punya saham itu di total-total lebih dari 5%, itu tidak apa-apa. Karena yang diatur itu per reksadana maksimal 5%. Nah, jadi praktek yang umum kalau yang saya tahu, ya kalau satu reksadana ada let's say 30 saham, dia kan harus ikut 30 RUPS. Nah, kebanyakan fund manager itu malas sih, jadi pasti dikuasakan ke bank kustodian. Tapi di dalam beberapa kasus ya, apabila ada topik-topik atau putusan yang dianggap strategis, misalnya dia ingin mengambil hutang dalam jumlah besar, dia mungkin apa namanya, mau voting pergantian direksi, pergantian pengurus atau apa, ada kemungkinan manajer investasi datang langsung ya. Tapi di praktek pada umumnya kebanyakan dikuasakan. Dulu waktu mengkuasakan boleh voting setuju tidak setuju. Sekarang di peraturan POJK yang baru tidak bisa. Nah, dalam hal PT Panin Sekuritas, kalau Bapak Ibu cek di RTI, pemegang sahamnya ada 3 ya. Satu PT Patrianusa Adamas, itu 30%. Kalau kita cek ada tulisan P-nya, P itu artinya pemegang saham pengendali. Ada Bank Panin 29%. Jadi dia lebih kecil daripada PT Patrianusa Adamas. Ini kan hampir 59. Kemudian publiknya 40-an persen plus saham treasury gitu. Nah, kalau dalam voting itu kan 50 plus 1. Jadi kalau misalnya 50 plus 1 sudah setuju, pada dasarnya putusan-putusan itu sudah bisa disetujui. Tapi ada juga ketentuan yang mewajibkan kehadiran 2/3. Jadi betul, voting 50 plus 1. Tapi supaya suatu rapat itu dianggap quorum, kalau nggak salah mesti 2/3. Jadi 67% itu mesti hadir. Kemudian dari yang hadir itu pas dihitung suaranya, bukan 50 plus 1 dari 60 ya, tapi dari 100 itu 50 plus 1. Nah, tapi kalau anggap saja 2 pemegang saham besar ini plus investor-investor retail, investor institusi yang hadir, kehadiran mereka tuh pada dasarnya sudah cukup. 2 ini sudah bisa menentukan arah perusahaan ke depan. Nah, saya kan datang sebagai sebagai pengurus di salah satu anak perusahaan Panin Sekuritas, dan kedua sebagai pemegang saham pribadi. Nah, apa sih harapan saya terhadap saham Panin Sekuritas ini? Kalau dalam konteks RUPS kali ini sih saya tidak muluk-muluk. Panin Sekuritas ini termasuk saham yang rajin bagi dividen. Kalau kita lihat 2017 dia bagi 85M, 2018 bagi 71, 1971,
pada saat COVID pun tetap dibagi 71 miliar. 2021 ini dibagi 107 miliar. Jadi dividen per sahamnya itu 120, 100, 100, 100, dan 150. Nah, kalau saya ya nggak muluk-muluk Bapak Ibu, 150 aja deh, sama dengan tahun lalu. Nah, dengan harga pada saat saya datang 1925, itu kira-kira dividen yield-nya 7,8%. Ini nggak kena pajak lagi kalau saya reinvestasi. Apakah hasilnya 150? Ternyata di luar dugaan Bapak Ibu. Saya juga nggak tahu. Eh, Kalau ini ya, saya ada ininya. Eh, Kalau di apa namanya, keputusan yang terakhir itu malah 250. Jadi yang dibagi itu lebih besar daripada perkiraan. Jadi kalau selama ini cuma 120 sampai 150, dividen yang dibagikan pada tahun 2023 berdasarkan laba 2022 adalah Rp250 per saham. Jadi kalau dibagi dengan 1925, wah itu lebih dari 10%. Ya, sebagai pemegang saham tentunya saya cukup senang. Bagi Bapak Ibu, mungkin Anda punya saham panen sekuritas, mungkin juga saham yang lain, mungkin juga punyanya reksadana saham, tapi kalau in case Anda punya saham, sesekali boleh juga kok datang ke acara RUPS-nya atau public expose-nya. Nah, pada kesempatan itu mungkin Anda bisa mengenal perusahaan lebih mendalam. Demikian pengalaman saya sharing hadir di RUPS. Semoga bermanfaat. Terima kasih.